Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama kembali di Lilin Malam. Semoga apa yang telah kita lakukan di hari-hari ini itu dapat menjadikan kita lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada filsafat tentang akar. Yang menarik adalah sebuah akar itu tidak akan pernah menanyakan, kapan aku menjadi daun yang hijau? Ia juga tidak akan pernah bertanya, kapan aku menjadi bunga yang indah? Ia pun juga tidak akan pernah bertanya juga, kapan aku menjadi buah yang manis. Mengapa? Karena dia adalah tonggak utama sebuah pohon, meskipun tak terlihat. Akar tidak menonjolkan dirinya. Akar tidak pernah mendapatkan pujian sekalipun. Meskipun ia bekerja terus-menerus dan mengabdikan diri demi batang, demi daun, demi bunga dan demi buah, ia tidak kemudian mengharapkan sebuah pujian. Bahkan kalau kemudian kita mau melihat dari sebuah pohon, terkadang yang mendapatkan pujiannya bukan akarnya, tetapi lebih kepada buahnya, daunnya, bunganya, ataupun batangnya. Kita dapat melihat saja ketika kita datang ke sebuah tanaman hias. Wow, cantik sekali daun itu. Ketika kemarin sedang maraknya gelombang cinta, aglonema, daun itulah yang kemudian mendapat pujian. Kalau kita datang di sebuah perkebunan anggrek, mungkin kita akan merasa kagum, wow, betapa indahnya bunga anggrek itu, betapa cantiknya warna bunga itu. Ataupun ketika kita datang di perkebunan buah, mungkin kita bisa saja mengatakan, wow, betapa manis dan nikmatnya buah tersebut. Dan ketika kita datang di perkebunan kayu, baik itu jati, sengon, ataupun yang lainnya, mungkin kita juga bisa merasa kagum betapa kokohnya, betapa kuatnya, dan betapa besarnya pohon itu. Orang memuji akar hampir tidak pernah. Tetapi menariknya adalah tanpa adanya akar, maka tidak akan ada batang yang kokoh. Tanpa adanya akar,
maka tidak akan ada daun yang rindang. Tanpa adanya akar, maka tidak akan ada bunga yang cantik. Dan tanpa adanya akar, maka tidak akan ada buah yang manis. Semua ini ada karena adanya akar yang selalu siap untuk bekerja. Bekerja tanpa pamrih, bekerja dengan ketulusan, dan bekerja tanpa menuntut sebuah pengakuan. Sekalipun berada di tempat yang paling rendah, sekalipun berada di tempat yang paling tersembunyi, namun batang, daun, bunga, buah pada akhirnya menyadari bahwa mereka ada atas kerja keras akar. Akar akan mati dengan kebanggaan bahwa selama ini dia tidak menggantungkan hidupnya pada yang lain. Filosofi seperti inilah yang harusnya menjadi dasar pelayanan kita. Dalam hal ini, kita pun juga dapat melihat bagaimana teladan Kristus yang seumur hidup ia pun juga melayani umatnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam konteks sebelum Yesus disalibkan, ia kemudian melepaskan jubahnya, membasuh kaki muridnya. Itu adalah simbol pelayanan yang sungguh luar biasa. Simbol pelayanan itulah yang kemudian menjadi teladan, menjadi contoh yang kemudian hendak ditunjukkan Kristus kepada umatnya. Harapannya adalah agar setiap pelayan Kristus dapat menghayati panggilan pelayanan itu dengan baik. Ya, Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ia datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Ia melayani bukan untuk mencari makan, namun untuk memberi makan. Ia tidak meminta belas kasihan, namun lebih suka mempedulikan dan menolong orang yang membutuhkannya. Belajar dari akar yang adalah dasar pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita sama-sama menjadi hamba yang mau untuk memberi. Tidak menonjolkan diri, tetapi mengarahkan diri kepada Kristus, Sang Empunya Pelayan. Meskipun tidak nampak, namun sangat berdampak. Oleh karena itu, mari kita menghayati setiap pelayanan kita
seperti halnya filosofi akar yang meskipun tidak nampak tetapi sangat berdampak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami hakikat sebuah pelayanan, di mana Kristus yang datang ke dunia sungguh menunjukkan teladannya, yakni menjadikan dirinya sebagai contoh untuk melayani yang sejati. Dan hal itu penting untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, karena terkadang pelayanan yang kami lakukan tidak berdasarkan ketulusan. Pelayanan yang kami lakukan seringkali hanya untuk mengejar sebuah pengakuan. Melalui Kristus, kami boleh diingatkan agar kami dapat benar-benar tulus dalam melayani, bukan hanya di dalam gereja saja, melainkan juga di dalam keluarga kami, di dalam sebuah pekerjaan kami, serta di dalam kami menjalani kehidupan bersosial. Dengan pelayanan yang tulus, maka kami akan mengerti arti sebuah pelayanan yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, berikan kemampuan kepada kami agar kami benar-benar dapat menjadi pelayan Kristus, dan kami siap untuk mengabdikan diri kami dalam karya cinta kasih Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini pun kami juga hendak berdoa untuk keluarga kami. Mampukan kami agar kami dapat menghayati arti sebuah pelayanan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga kami akan hidup menjadi keluarga yang harmonis. Begitu juga berkati setiap tanggung jawab sosial kami, karena dengan demikian kami boleh membangun relasi yang baik dengan sesama, terlebih khusus dalam sebuah konteks pelayanan di gereja. Mampukan kami untuk terus melayani Engkau, mampukan kami untuk terus menjadikan pelayanan ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih-lebih untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin bangsa ini. Berikan jiwa pelayanan di tengah para pemimpin bangsa, sehingga bangsa Indonesia pada akhirnya dapat bertumbuh, berbuah dengan persatuan, kerukunan, saling menghargai, dan kami boleh hidup di dalam
kerukunan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Sumber keselamatan yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menghayati arti sebuah pelayanan dimanapun kita ditempatkan, dan biarlah kita boleh tetap melayani Tuhan dan menjadikan kehidupan kita semakin menjadi berkat. Selamat beristirahat, tetap semangat menjalani kehidupan ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat malam dan shalom.